Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita masuk untuk yang part yang keduanya ya, untuk bahas soal-soal TPA. Ini khusus masih sambungan yang silogisme analitik. Oke, kita mulai soal yang pertama untuk part yang ini. Oke, rapat mahasiswa yang terdiri dari 8 orang. Oke, namanya udah disebutin di sini ya. Duduk mengelilingi meja bundar. Oke, kita buat dulu nih meja bundarnya. Ini meja bundar, anggap ini bundar ya. Terus kita ikuti ketentuan yang udah ada. Oke, kita ikuti ketentuan yang udah pasti ini. Misal yang pertama, Gino duduk berseberangan dengan Aldo. Oke, kita misalkan Ginonya di sini. Oke, Aldonya berarti seberang, berarti di sini dong. Ya kan? Bisa juga nih Ginonya di sini, Aldonya di sini. Jadi terserah teman-teman buatnya gimana. Pokoknya duduknya berseberangan ya. Terus kita checklist yang udah selesai. Terus supaya lebih memudahkan lagi, supaya kita bisa menghemat waktu, cari ketentuan yang ada namanya di antara yang dua ini. Ketentuan yang kedua kan nggak ada. Di ketentuan yang keempat ada nama Aldo. Tony duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Dia nggak sebutin nih di sebelah kiri apa di sebelah kanan. Kita anggap dia di sebelah kanannya. 2 kursi terpisah, berarti di sini ada 1, ada 2, berarti di sini dong. Berarti Tony-nya duduk di sini. Terus cari yang ada nama Tony, ya kan? Ini Tony nih. Yang ketentuan yang kedua ya. Mika duduk di antara Tony dan Lola. Berarti Tony-nya di sini, Lola-nya di sini dong, ya kan? Di antara berarti dia di tengah-tengahnya. Berarti Mika di sini. Udah. Terus Sisi dan Lola tepat duduk berhadapan. Karena Lolanya di sini kan berhadapan ya, berarti hadapannya di sini dong. Berarti Sisi di sini. Ini udah ada berapa mahasiswa nih? 1, 2, 3, 4, 5, udah ada 6 ya. Udah ada 6 yang kita tak tahu nih posisinya. Ini ada 8. Berarti yang belum kita tahu posisinya itu adalah si Dino dan si Roni. Berarti ini ada 2 kemungkinan. Kita misalkan nih, berarti di sini ya. Berarti di sini bisa jadi Dino, bisa juga di sini Roni. Atau Roninya yang di sini. Atau Dinonya juga bisa yang di sini. Gitu ya. Nah, kita udah dapat nih ketentuannya. Ya. Sekarang kita lihat soalnya. Pernyataan di bawah ini yang benar. Nih. Dino duduk di antara Gino dan Tony. Dino ini. Ini Gino, Tony. Jelas salah. Ini bukan. Roni duduk dipisahkan 2 kursi dari Tony. 1, 2. Kalau misalnya Roninya di sini ya kemungkinan benar ya. Kita buat dulu nih kemungkinan. Karena kan ini bisa jadi Roninya di sini atau di sini, gitu. Roni dan Didi duduk tepat berseberangan. Roni, Didi. Roni, Didi. Oh ya, sorry, ini bukan Didi ini. Ini Dino. Aduh, ya Dino. Sorry, typo. Ini Dino ya. Ini bukan berseberangan ya, karena mereka kan duduknya bersebelahan. Ini salah. Tony duduk di seberang Aldo. Di seberang Aldo kan ada Gino. Ini juga salah. Mika duduk berhadapan dengan, siapa Laura? I'm sorry, it's not Laura. Ini Lola. Maaf. Jadi si Mika itu katanya duduk berhadapan dengan si Lola. Salah ya? Berarti benar. Nah, jawabannya itu adalah yang B. Berarti kalau berdasarkan soal yang pertama ini, Roninya di sini ya. Di sini ada Roni ini. Lanjut untuk soal yang kedua. Bila Mika dipisahkan 2 kursi dengan Dino. Dipisahkan 2 kursi. Mika di sini ya. Berarti 1, 2. Di sini Dinonya ya. Nih, berdasarkan soal nih, Dino di sini. Pernyataan di bawah ini yang benar yang mana? Mika dan Roni dipisahkan 2 kursi. Ini Mika ya. 1, 2, 3. Seharusnya 3. Ini salah. 2 kursi dia dengan Dino ya. Terus Mika dan Aldo duduk berseberangan. Ini Mika, Aldo di sini. Bukan. Ini bukan berseberangan. Roni duduk di dekat Tony. Jelas salah ya. Ini bukan, nggak dekat. Ini masih selisih dari 2 kursi. Ini bukan. Lola duduk di sebelah Gino.
Oh, bukan ya, di sebelahnya itu ada Aldo sama Mika. Ini juga salah. Dino dan Tony duduk berhadapan. Nah, ini benar ya. Oke, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, saya. Oke, ini soal yang ketiga. Oke, ada soal yang ketiga nih. Untuk soal yang ini ya. Yang diminta itu apa nih? Ini kita hapus dulu nih. Oke. Bila Mika dan Roni duduknya berseberangan. Mika, Roni. Oke, ini berseberangan ya. Berseberangan bisa juga kita anggap dia berhadapan. Oke, pernyataan yang benar yang mana? Gino duduk berhadapan dengan Dino. Ini Gino sama Doni katanya. Jelas salah ya? Bukan. Gino duduk di sebelah Dino. Oke, bukan. Di sebelahnya Gino, Sisi sama Tony. Salah. Lola duduk di sebelah Dino. Oh, juga bukan ya. Ini masih di sebelahnya lagi. Salah. Masih dipisahkan oleh Aldo. Roni duduk di antara Sisi dan Dino. Roni duduk di antara Sisi dan Dino. Ah, ini Sisinya, ini Dinonya. Ah, ini baru benar. Kan di antara. Berarti tekannya. Didi duduk di antara Aldo dan Lola. Oh, lagi-lagi Dino. I'm sorry, typo lagi. Dino duduk di antara Aldo dan Lola. Jelas bukan ya? Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya? Untuk yang posisi melingkar, itu ya, mengelilingi meja bundar. Jadi teman-teman ikuti step-step yang tadi. Oke, lanjut lagi untuk soal, oh ya, sorry, masih ada soal yang keempat. Sorry. Oke, untuk yang keempat, beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar. Oke, ditanya yang tidak benar. Berarti kita ikutin yang posisi yang ini tadi ya. Oke, Sisi duduk di antara Roni dan Gino. Sisi duduk di antara Dino dan Gino. Ah, ini benar nih. Karena kan yang ditanya itu yang tidak benar ya. Ini benar. Lola dan Dino dipisahkan oleh Aldo. Lola dan Dino, benar ya, dipisahkan oleh Aldo. Oke, ini benar. Oke, supaya lebih gampang, supaya lebih enggak apa, ini kita hapus ya yang ini. Nah, posisinya itu udah diketahui tadi ya. Ini Roni. Oke. Terus Mika duduk di antara Tony dan Lola. Mika duduk di antara Tony dan Lola. Oke, ini benar. Sisi dipisahkan 2 kursi dengan Aldo. Ah, ini 1, 2. Benar ya? Ini juga benar. Dino duduk di antara Gail dan Tony. Oh, ada Gail. Sorry, it's not Gail. Dino. Oke. Jadi di antara Dino dan Tony. Jelas salah ya. Karena Dino dan Tony itu mereka bersebelahan ya. Jadi nggak ada di antaranya. Berarti yang jelas yang salah itu adalah yang E. Oke, bisa ya. Untuk yang posisinya meja bundar. Oke, selanjutnya untuk soal yang berikut. Nih. Pita, Ana, Santi, Tono mengikuti tes masuk kerja dengan hasilnya sebagai berikut. Oke, nih nilai Rina lebih tinggi daripada Pita. Oke, kita buat nih. Rina lebih tinggi daripada Pita. Dan 2 kali nilai Ana. Oke, berarti nilainya si Rina ini ya. Jadi nilai Rina ini itu 2 kali dari nilai Ana, berarti 2A. Oke. Jika nilai Pita dan Ana ditambahkan. Oke. Nilai Pita ditambah dengan nilai Ana itu sama dengan nilainya Santi. Oke. Nilai Pita lebih besar daripada nilai Tono. Kita buat dulu nih. Nilai Pita lebih besar daripada nilai Tono. Namun hanya sepertiga nilai Santi. Oke, nilai Pita ini katanya cuma sepertiga dari nilai Santi. Oke, ini keterangan ini kita otak-atik dulu ya. Oke, analisisnya, analitiknya. Ini kan sama aja dengan, ini kan kali silang nih. Nah, berarti ini sama aja dengan 3P sama dengan S. Atau nilainya S ini itu adalah 3 kalinya si P. Oke, terus selanjutnya nih. Ini kan nilai R-nya lebih besar daripada nilai P ya. Kita masukin nih ke aljabarnya.
P ditambah A sama dengan nilainya S. Oke, bisa nih kita ganti. Kita ganti nilai S-nya ya. Ini nilai S-nya sama dengan 3P. Ini P, ini ditambah A. Berarti A sama dengan 3P dikurang P. Ya kan? Pindah posisi ya. Berarti A itu sama dengan 2P. Oke, di sini S itu sama dengan 3P. Terus yang nilai R, oke, ini kita bisa ganti nih, kita masukin ke sini ya. Yang nilai A-nya itu kita ganti jadi 2P. Ini berarti 2 dikali 2P. Berarti ini sama dengan 4P. Oke, berarti nilai R ini itu sama dengan 4P. Oke, ini ada 5 orang ya. Pita, Ana, Rina, Santi, dan Tono. Oke, yang udah ada udah 3 nih. Oke, yang Ananya udah, Sintanya, kok ini Santi? Sorry. Santi bukan Sinta, Santi. Sama Rinanya udah. Sekarang kita cari yang Pita sama Tono. Oke, Pita sama Tono. Antara Pita sama Tono, Pitanya lebih besar ya. Oke, nilainya Pita lebih besar daripada Tono. Kita tambah deh di sini keterangannya. Oke, nih supaya lebih mudah. Oke, kita main angka nih. Kita misalkan, ini kan perbandingannya semuanya sama P ya. Kita misalkan nilai P itu sama dengan 10. Jadi kita masukin ke nilai yang ini. Berarti kita ganti nilai P-nya jadi 10. Oke, ini jadinya 2 dikali 10. Ganti P-nya ya. Berarti ini sama dengan 20. Ini 3 dikali 10, berarti ini 30. Ini 4 dikali 10 berarti ini 40. Di sini dikasih keterangan P itu lebih besar daripada T. Oke, tadi kita misalkan P-nya itu sama dengan 10. Berarti T ini itu kan lebih kecil dari 10. Oke, berarti kita udah tahu nih susunannya siapa yang paling besar di antara yang kelima ini. Oke, kita buat urutannya dulu ya. Berarti si R itu dia lebih besar nilainya daripada S, lebih besar daripada A, baru P, dan T yang paling terakhir. Oke, sekarang baru kita bisa jawab nih pertanyaannya. Hubungan antara nilai Pita, Rina, dan Tono yang benar yang mana? Oke, nilai Tono itu lebih rendah daripada nilainya si temannya, ya kan? Dan Rina lebih rendah daripada nilai Santi. Gak salah ya, karena Rina yang paling tinggi di antara semuanya. Ini salah. Nilai Rina lebih rendah daripada nilai Pita. Ini jelas salah. Kalau Rina katanya lebih rendah itu jelas salah ya, karena Rina posisinya lebih gede daripada semuanya. Oke. Nilai Pita lebih rendah dibandingkan nilai Rina. Ini benar ya? Ini benar. Sedangkan nilai bukan Ria, sorry, ini Rina. Nilai Rina lebih rendah daripada Pita, jelas salah, karena Rina yang paling tinggi dari semuanya. Nilai Rina lebih rendah, ini juga salah, karena kan dia lebih tinggi. Nilai Tono lebih rendah daripada Pita, benar ya, karena Tono paling rendah di antaranya. Sedangkan nilai Pita lebih rendah daripada Rina. Ini benar, berarti jawabnya adalah yang E, oke? Peserta yang memiliki nilai tertinggi adalah siapa? Rina. Oke, jadi jawabnya yang B. Bisa ya? Oke, ini ada soal yang ketiga nih. Oke, dari soal yang ini. Urutan nama siswa yang memiliki nilai tertinggi ke terendah. Oke, berarti yang tertinggi tadi Rina, berarti kita bisa eliminasi ya. Ini Rina nih, antara A sama B. Setelah Rina, Santi, oke sama. Baru Ana, Pita, Tono. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya, gampang ya. Jadi teman-teman pakai lagi pemisalan seperti ini, analitiknya dipakai. Oke. Lanjut lagi untuk soal yang ketiga, untuk part yang ini, yang terakhir ya. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf. Dengan urutan ruang 1 sampai ruang 6, ketentuannya ini. Oke, kita buat dulu nih kamarnya. Ini ruangannya kita buat dulu 6 ya. Ini ruang yang pertama, ruang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke. Oh iya, sekaligus kita lihat dulu soalnya nih. Oke, maaf nih suara anjing. Dan
Seorang karyawan tadi katanya nyusunnya 6 ya, untuk 6 stafnya. Oke. Bu Rani itu sering bercakap-cakap. Suaranya itu terdengar keras. Oke, ini sering bercakap-cakap ya, kencang suaranya. Oke, berarti akan mengganggu yang lain. Pak Mora dan Pak Bino ingin berdekatan karena akan dapat berkoordinasi tentang pekerjaannya. Berarti kita buat di sini M sama B ini nggak ada pemisahnya, berarti mereka berdekatan. Atau posisinya B sama M. Oke. Nih, oke. Bu Deni memiliki ruang nomor meminta ruang nomor 5. Oke, ini udah pasti ya. Deni di sini. Nah, terus ini udah pasti nih, karena jendelanya lebar. Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara yang berisik. Oke, berarti dia harus jauh dari Bu Rani. Oke, harus jauh dari Bu Rani karena Pak Dedinya nggak mau terganggu. Kayak gitu. Pak Tasan, Pak Mora, dan Pak Dodi adalah perokok. Oke, jadi kita buat dulu nih. TMD ini harus sama karena mereka perokok. Oke, dan Bu Deni ini alergi, berarti dia nggak boleh dekat-dekat dengan yang 3 ini, ya kan? Karena Bu Deni dia posisinya di nomor 5, ya, pasti nih ya, Bu Deni nomor 5, berarti antara TMD ini nggak boleh di posisi 4 sama 6. Oke, karena kan Bu Deninya tuh alergi, berarti TMD-nya itu di antara yang ini, ya, TMD. Terus, nih udah pasti ya antara yang 3 ini ya TMD-nya. Terus mana lagi nih? Ada tadi nih. Nih. Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu. Oh, berarti Pak Dedinya di nomor 1 karena kan nggak mau terganggu walaupun dia perokok gitu. Berarti Deni di sini, bisa jadi T-nya di sini, oke. Dan bisa jadi M-nya itu di sini, oke. M-nya di sini dan satu lagi. Oh iya, di sini Deni ada 2 ya. Oke, ini Bu Deni ya. Ini Bu Deni, ini Pak Dedi. Oke, Pak Dedinya di sini. Oke, sorry, Pak Dedinya udah ada di sini ya. Nih. Terus kalau M sama B katanya harus berdekatan karena kan mereka mau berkoordinasi ya. Berarti B-nya di sini. Kayak gitu. Yang keenam siapa lagi yang belum? Bu Rani yang katanya bercakap-cakap. Sedangkan Bu Deni nggak masalah ya, ada temannya itu yang berisik bercakap-cakap gitu. Jadi kemungkinannya itu bisa ini, yang udah pasti itu yang si ini ya, yang 1 ini. Oke, berarti kemungkinan yang lainnya bisa seperti ini. D di sini, oke. Ini T-nya di sini. Oke, ingat ya kenapa kita buat B-nya di sini? Karena kan B ini nggak merokok ya. Ya kan, berarti bisa di posisinya di si Deni. Berarti di sini yang si B-nya. Oke, sorry, ini udah posisi tepat ya, nggak ada alternatif yang lain. Karena kan udah cocok ya. Si B-nya ini kan dia nggak merokok, berarti nggak ada masalah nih sama Bu Deni. Dan dia harus berdekatan dengan si M. Nah, si D ini dia nggak mau berisik, berarti udah posisinya udah tepat nih. Oke. 3 karyawan perokok ditempatkan di ruang berapa? Ingat tadi yang perokok itu adalah TMD. Berarti yang ini ya, posisi 1, 2, 3. Berarti jawabnya adalah yang A. Ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Mora adalah, oke, Pak Mora posisi di nomor 3. Kalau ke Pak, siapa T tadi? Pak T itu adalah Pak Tasan cuma 1 ya. Oke, D juga cuma 1. Berarti yang paling jauh itu adalah ke Bu Rani. Oke, masih tersisa ada 2 jaraknya. Berarti E. Ruang kerja Pak Tasan berada di ruang nomor berapa? Nah, Pak Tasan berarti dia di ruang nomor 2. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya? Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk part yang kedua ini. Semoga teman-teman semuanya bisa terbantu, oke? Dan jangan lupa harus banyak latihan ya. Jadi kalau soal-soal analitik seperti ini, analisis seperti ini, kita harus sering latihan supaya nanti pas suatu ujian, kita nggak butuh waktu yang banyak lagi. Karena kan kita harus irit waktu nih kalau misalnya pas suatu udah ujian. Oke, please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga, oke? Supaya nanti dapat info video-video untuk tes TPA yang jenis yang lain. Oke, demikian dulu. Terima kasih.